Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Agustini dari kelas 2G Prodi PGSD Universitas PGRI Palembang. Di video ini saya akan membahas tentang materi pelaksanaan HAM di Indonesia dengan model pembelajaran PKN SD di kelas tinggi. Saya ambil contoh di kelas 5 SD. Di sini saya akan menggunakan 3 metode dasar. Yang pertama itu metode ceramah. Metode ceramah adalah saya akan menjelaskan dan menerangkan tentang materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang pelanggaran HAM di Indonesia. Nah, yang kedua, metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah saya akan memberikan kesempatan bagi siswa untuk bertanya kepada saya tentang materi yang belum ia mengerti dari penjelasan saya tadi. Yang ketiga adalah metode penugasan. Di metode penugasan ini, saya akan memberikan tugas atau latihan soal kepada siswa agar siswa tersebut menjadi lebih paham tentang materi yang telah saya sampaikan tadi. Nah, langsung saja ke metode yang pertama. Saya akan menjelaskan materi tentang pelaksanaan HAM di Indonesia dengan model pembelajaran PKN SD di kelas 5 menggunakan metode ceramah. Berikut penjelasan mengenai materinya. Pengertian HAM. HAM adalah kepanjangan dari hak asasi manusia. Secara universal, HAM adalah hak dasar bagi setiap orang yang dimiliki sejak dalam kandungan sampai ia meninggal sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Ciri-ciri HAM. 1. Tidak dapat digugat. 2. Tidak dapat dibagi. Yang ketiga, hakiki. Nah, selanjutnya, HAM digolongkan menjadi 6 macam, yaitu sebagai berikut. Hak asasi pribadi, yang kedua, hak asasi politik, yang ketiga, hak asasi hukum, yang keempat, hak asasi ekonomi, yang kelima, hak asasi peradilan, yang keenam, hak asasi sosial budaya. Nah, selanjutnya pelanggaran HAM dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Nah, setelah model pembelajaran ceramah tadi, saya akan melanjutkan ke metode pembelajaran tanya jawab. Nah, di metode tanya jawab ini, saya akan menanyai siswa yang belum mengerti tentang materi yang telah saya sampaikan tadi. Oke, saya buka sesi tanya jawabnya. Bagi siswa yang belum mengerti tentang materi yang saya sampaikan tadi, harap untuk ditanyakan kembali kepada saya. Nah, contoh, ada anak ingin bertanya. Saya, Bu, ingin bertanya. Oke, nak, silakan. Bu, berikan contoh dari pelanggaran HAM berat. Nah, saya pun akan langsung menjawab. Contoh dari pelanggaran HAM berat adalah kejahatan genosida atau kejahatan massal. Nah, begitupun seterusnya bagi siswa yang belum mengerti lainnya akan saya jelaskan ulang. Nah, setelah siswa paham, akan saya lanjutkan ke metode yang ketiga, yaitu metode penugasan tadi. Oke, dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi, kita akan melakukan latihan soal. Dicatat ya di buku latihan kalian. Kesatu, jelaskan pengertian HAM. Soal yang nomor 2, sebutkan ciri-ciri HAM. Nah, kerjakan soalnya di buku latihan dan segera dikumpul ke Ibu ya. Oke, itu saja materi yang dapat saya sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Assalamualaikum anak-anak, hai. Ketemu lagi dengan Ibu Ida Hiliati. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang pelaksanaan HAM di Indonesia. Jangan lupa dicatat ya. Nah, ada yang tahu HAM itu apa? Iya, HAM adalah singkatan dari Hak Asasi Manusia. Secara universal, HAM adalah hak asasi manusia yang dimiliki seseorang dari sejak lahir sampai mati, yaitu terdapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. HAM dikelompokkan menjadi 2 bentuk, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat adalah
meliputi kejahatan genosida, yang kedua yaitu meliputi kejahatan kemanusiaan. Pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran HAM yang dilakukan selain dari kedua bentuk pelanggaran berat tersebut. Ciri-ciri HAM ada 3, yaitu 1 tidak dapat dicabut, yang kedua tidak dapat dibagi, dan ketiga yaitu hakiki. Secara garis besar, HAM terdapat menjadi 6 macam kelompok, yaitu 1. Hak asasi manusia, hak asasi politik, yang kedua hak asasi pribadi, yang ketiga hak asasi ekonomi, yang keempat hak asasi hukum, dan yang kelima hak asasi peradilan. 6. Hak asasi sosial budaya. Pelaksanaan HAM di Indonesia yaitu baru pada tahap kebijakan, belum sampai menjadi bagian dari sendi-sendi dasar kehidupan berbangsa untuk menjadi faktor integrasi atau persatuan. Dalam problem masalah atau dasar, HAM yaitu penghargaan terhadap martabat dan privasi warga negara sebagai pribadi juga belum tentu ditempatkan sebagaimana mestinya. Nah, contoh kasus pelanggaran HAM yaitu pada kasus Tanjung Priuk, yaitu pelanggaran HAM yang terdapat ratusan korban meninggal dunia akibat kekerasan atau penembakan. Dapat Ibu jelaskan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Soalnya adalah carilah contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia, yaitu minimal 3 ya contoh. Itulah tugas dari Ibu. Apabila ada yang kurang jelas atau ingin tanyakan, baiklah, kalau tidak ada kita sampaikan di sini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faridah dari kelas 2G Prodi PGSD. Dalam mata kuliah konsep dasar PKNSD, saya tergabung dalam kelompok 5. Dan kali ini saya akan menerapkan metode pembelajaran untuk anak SD kelas tinggi dengan materi yang berjudul Pelaksanaan HAM di Indonesia. Kita langsung mulai saja ya. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai pelaksanaan HAM di Indonesia. Sebelumnya, Ibu tanya, apakah di sini anak-anak sudah tahu apa itu HAM? Ya, benar sekali. HAM adalah singkatan dari hak asasi manusia. Dan pengertian dari hak asasi manusia itu adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir hingga ia mati, sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan semua orang memiliki hak untuk menjalankan kehidupannya. Lalu, apakah di sini anak-anak tahu apa itu ciri-ciri HAM? Ibu jelaskan ya. Ciri-ciri HAM itu ada 3. Yang pertama, tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan. Lalu yang kedua itu tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak. Dan yang ketiga itu ada hakiki. Maksud dari hakiki itu adalah hak asasi manusia. Semua manusia sudah ada haknya sejak lahir. Lalu, ada secara garis besar, hak asasi manusia ini dapat digolongkan menjadi 6 macam. Anak-anak di sini apakah sudah tahu macam-macam dari hak asasi manusia? Ya, hak asasi manusia itu yang pertama macam-macamnya adalah hak asasi pribadi, yang kedua itu ada hak asasi politik, yang ketiga hak asasi hukum, yang keempat itu hak asasi ekonomi, yang kelima hak asasi peradilan, dan yang terakhir itu ada hak asasi sosial budaya. Lalu ada juga pelanggaran-pelanggarannya. Pelanggaran HAM itu ada yang HAM berat dan ada pelanggaran HAM ringan. Maksud dari pelanggaran HAM berat itu meliputi kejahatan genosida dan kejahatan manusia. Lalu ada bentuk pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM ringan itu ialah pelanggaran HAM yang dilakukan selain dari kedua bentuk pelanggaran HAM berat tadi. Lalu bagaimana Bu pelaksanaan HAM di Indonesia? Nah, pelaksanaan HAM di Indonesia ini baru pada tahap kebijakan,
belum menjadi bagian dari sendi-sendi dasar kehidupan berbangsa. Ada problem dasarnya untuk pelaksanaan HAM di Indonesia. Apa sih, Bu, problem dasarnya? Problem dasarnya yaitu penghargaan terhadap martabat dan privasi warga negara sebagai pribadi belum ditempatkan sebagaimana mestinya. Sampai di sini, apakah anak-anak ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Saya Anggia, Bu, ingin bertanya. Ada nggak sih, Bu, contoh-contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia ini? Terima kasih kepada Anggia yang sudah bertanya. Ibu jelaskan ya. Tentu saja ada contoh-contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Ibu jelaskan satu ya. Ada contoh kasus Tanjung Priuk. Kasus Tanjung Priuk ini itu ada pada tahun 1984. Lalu juga ada yang kedua, itu kasus terbunuhnya Marsinah. Itu terjadi pada tahun 1994. Selain di sini, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, Ibu kasih tugas ya. Tugasnya, coba kalian buat 5 pertanyaan dan silakan langsung jawab dari pertanyaan yang kalian buat. Nanti dikumpulkan ya setelah kita selesai jam pelajaran ini. Jika tidak ada lagi, sampai di sini ya pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi bagaimana cara menerapkan cara belajar untuk metode pembelajaran di anak SD kelas tinggi. Dan dalam video itu saya menerapkan 3 metode pembelajaran. Yang pertama itu ada metode ceramah. Dalam metode ceramah itu bagaimana guru menjelaskan isi-isi materi yang akan disampaikan kepada muridnya. Lalu yang kedua itu ada metode tanya jawab, di mana adanya interaksi saling bertanya, saling menjawab antara guru dan murid. Lalu yang ketiga itu ada metode penugasan. Dalam metode penugasan ini yang saya lakukan adalah metode discovery, di mana metode discovery ini guru menyuruh siswanya untuk membuat pertanyaan serta jawaban sendiri. Dan dengan tujuannya adalah untuk siswanya lebih aktif dan lebih ingat lagi materi-materi yang disampaikan oleh gurunya tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Gustina Andera. Baiklah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelaksanaan HAM di Indonesia. Terlebih dahulu, Ibu akan menanyakan kepada anak-anak semua. Siapa yang tahu di sini kepanjangan dari HAM dan pengertian HAM? Baiklah, jika tidak ada, Ibu yang akan menjelaskan. HAM adalah hak asasi manusia. Secara universal, HAM adalah hak dasar yang dimiliki seseorang sejak lahir sampai mati sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini HAM dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama, pelanggaran HAM berat, dan yang kedua, pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Sedangkan pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran yang dilakukan selain dari kedua bentuk pelanggaran HAM berat tersebut. Di sini, ciri-ciri HAM ada 3, yaitu yang pertama, tidak dapat dicabut, dan yang kedua, tidak dapat dibagi, dan yang ketiga, hakiki. Secara garis besar, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi 6. Yang pertama, hak asasi pribadi. Yang kedua, hak asasi politik. Dan yang ketiga, hak asasi ekonomi. Yang keempat, hak asasi hukum. Yang kelima, hak asasi peradilan. Dan yang keenam, hak asasi sosial budaya. Pelaksanaan HAM di Indonesia
baru pada tahap kebijakan, belum menjadi bagian dari sendi-sendi dasar kehidupan berbangsa untuk menjadi faktor integrasi atau persatuan. Problem dasar HAM yaitu penghargaan terhadap martabat dan privasi warga negara sebagai pribadi juga belum ditempatkan sebagaimana mestinya. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Soal yang pertama, 1. Jelaskan faktor apa saja yang dapat melakukan pelanggaran HAM. Dan yang kedua, contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pinda Januarti dari kelas 2G Prodi PGSD. Dalam mata kuliah konsep dasar PKNSD, saya tergabung dalam kelompok 5. Dan kali ini saya akan membahas 3 metode dasar pembelajaran kelas tinggi, yaitu kelas 5, dengan materi pelaksanaan HAM di Indonesia. Kita langsung mulai saja ya. Yang pertama, saya akan menerapkan metode ceramah. Metode ceramah adalah saya akan menerangkan atau menjelaskan isi materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang pelanggaran HAM di Indonesia. Dan yang kedua yaitu metode tanya jawab. Metode ini saya akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya kepada saya dengan materi yang belum dimengerti dengan penjelasan saya tadi. Dan yang ketiga yaitu penugasan. Metode ini saya akan memberikan tugas kepada siswa atau memberikan soal agar siswa lebih paham dengan materi yang telah saya sampaikan tadi. Nah, kita langsung saja ke metode yang pertama, yaitu metode ceramah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pelaksanaan HAM di Indonesia dengan metode pembelajaran ceramah. Berikut ini penjelasannya, yaitu pengertian HAM. Pengertian HAM adalah singkatan dari hak asasi manusia. Secara universal, HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir sampai mereka meninggal dunia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Ciri-ciri HAM yaitu tidak dapat disebut, yang kedua yaitu tidak dapat dibagi, yang ketiga yaitu hakiki. HAM tergolong menjadi 6 macam. Yang pertama yaitu hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi hukum, hak asasi ekonomi, hak asasi peradilan, dan yang terakhir yaitu hak asasi sosial budaya. Nah, selanjutnya yaitu pelanggaran HAM dibagi menjadi 2 macam, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Nah, setelah model pembelajaran dengan metode ceramah, kita akan melanjutkan ke metode tanya jawab. Nah, di metode ini saya akan menanyai siswa yang belum mengerti dengan materi yang telah saya sampaikan tadi. Bagi siswa yang belum mengerti, boleh ditanyakan kembali kepada saya. Contohnya, jika ada siswa yang ingin bertanya, "Bu, saya ingin bertanya." "Iya, Nak, silahkan." "Bu, tolong berikan contoh pengertian dari HAM ringan." Saya pun langsung menjawab. Contoh dari HAM ringan yaitu kasus pencemaran nama baik, kasus pencemaran lingkungan, kasus penganiayaan, dan lain sebagainya. Nah, begitupun seterusnya jika ada siswa yang belum paham, saya akan menjelaskan kembali. Nah, kita lanjut ke metode yang ketiga, yaitu metode penugasan. Dari materi yang telah saya sampaikan tadi, saya akan memberikan tugas kepada siswa atau latihan soal. Mohon dicatat ya anak-anak. Soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian dari HAM ringan. Dan yang kedua yaitu jelaskan pengertian dari HAM berat. Silahkan kerjakan masing-masing ya, tidak ada yang kerjasama. Jika jam pelajaran habis, mohon segera dikumpulkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Narasinta dari Universitas PGRI Palembang. Pada pagi hari ini akan melaksanakan tugas akhir semester dengan tema pelaksanaan
HAM yang ada di Indonesia. Nah, menurut kalian apa sih hak asasi manusia tersebut? Hak asasi manusia secara dasarnya merupakan hak dasar yang dimiliki oleh seseorang dari dia lahir sampai dia meninggal, yang dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. HAM dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu HAM berat dan HAM ringan. HAM berat merupakan pelaksanaan HAM berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Dan pelanggaran HAM ringan merupakan pelanggaran yang dilakukan selain dari kedua bentuk pelanggaran berat HAM berat tersebut, seperti penculikan, penganiayaan seseorang, dan penculikan. Ciri-ciri hak asasi manusia ada 3, yaitu tidak dapat dibagi, tidak dapat dicabut, dan secara hakiki. Secara garis besar, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi 6 golongan. Nah, yang pertama, hak asasi politik. Yang kedua, hak asasi pribadi. Yang ketiga, hak asasi ekonomi. Yang keempat, hak asasi hukum. Yang kelima, hak asasi peradilan. Yang keenam, hak asasi sosial dan budaya. Nah, menurut kalian pelaksanaan hak asasi manusia tersebut sudah sampai di mana sih? Nah, gini ya. Pelaksanaan hak asasi manusia itu baru sampai pada tahap kebijaksanaan yang belum menjadi sebagian sendi-sendi dasar, yang belum menjadi sendi-sendi pokok dasar kehidupan berbangsa maupun bernegara untuk menjadi faktor integritas dan persatuan. Nah, jadi kalau menurut pendapat saya sendiri, pelaksanaan hak asasi manusia itu belum menjadi pokok pentingnya di Indonesia ini. Nah, pada pagi hari ini mungkin itu saja materi singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf, dan ada penugasan, yaitu carilah 3 contoh kasus pelanggaran HAM berat dan HAM ringan, masing-masing 3 yang ada di Indonesia. Terus soal yang kedua, berilah contoh di masyarakat tentang kebijaksanaan tersebut. Dan soal yang ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan hak asasi manusia secara universal. Sudah demikian materi dan soal yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.